Jadi setelah saya melakukan sebuah observasi kemarin, ditemukan masalah utama, yaitu masalahnya itu adalah masalah higienitas utama atau pada proses ayam goreng di pinggir jalan. Jadi itu proses pengolahan ayam goreng itu cukup terbuka di lokasi rawan polusi dan tidak higienis. Karena lokasi tempat UMKM ini itu sangat persis di tepi jalan yang cukup sibuk ya, bisa dikatakan cukup sibuk. Jadi terdapat 5 titik masalah utama. Yang pertama itu adalah paparan polusi dan debu. Jadi itu terdapat pencemaran dari asap kendaraan, debu, jalanan langsung bisa mengenai ayam. Yang kedua, penanganan tanpa higienis karyawan. Jadi penjual itu tidak menggunakan sarung tangan atau masker dan kemungkinan tangannya juga kotor saat melakukan pengolahan ayam. Yang kelima, lingkungan yang terbuka dan kotor. Jadi area sekitar pemrosesan itu terekspos ya, jadi juga dekat tempat sampah dan itu rawan hinggapan lalat dan serangga. Yang keempat itu ada kontaminasi silang. Jadi daging mentah dan matang itu letakkan ya, cukup berdekatan dan terdapat juga menggunakan peralatan yang sama saat melakukan pengolahan ayamnya. Yang kelima itu ada risiko bakteri dan penyakit. Jadi itu bisa memunculkan pertumbuhan bakteri patogen, misal E. coli dan salmonella. Jadi pada akhirnya bisa menyebabkan keracunan. Jadi solusi yang akan diterapkan untuk UMKM ini, yang pertama itu ada teknologi web AR untuk pencegahan kontaminasi silang pangan. Jadi itu teknologi ini akan melakukan pemetaan zona aman pada meja dagangan menggunakan augmented reality. Yang pertama itu untuk menghindari risiko kontaminasi silang. Jadi itu merupakan bahaya pemindahan kuman dari bahan mentah ke makanan matang di area yang cukup sempit. Yang kedua, solusinya kita bisa menggunakan dengan smartphone. Jadi cukup menggunakan ponsel vendor untuk memvisualisasikan panduan web AR tanpa unduh aplikasinya. Selanjutnya itu ada proyeksi batas virtual. Jadi AR-nya itu nanti bisa membuat garis batas digital yang terlihat jelas di atas permukaan meja dagangan. Yang keempat itu nanti kita bisa melihat pembagian zona merah dan hijau, yang mana zona merah ini merupakan ayam mentah dan bertepung, sedangkan zona hijau itu merupakan ayam matang dan yang sudah di dalam kemasan. Yang kelima tentunya ini merupakan untuk pencegahan kekeliruan, jadi memberikan panduan visual instan agar vendor itu tidak mencampurkan kedua area dan menjamin higienisnya pangan tersebut. Jadi ringkasannya itu solusi ini itu meningkatkan standar higienis dan keamanan pangan dengan panduan visual yang cepat. Selanjutnya itu ada filter AR pengecek warna minyak goreng. Jadi ini merupakan solusi praktis untuk memastikan kualitas minyak dan keamanan pangan. Jadi yang pertama itu kita bisa mulai penggunaannya itu cukup mudah melalui media sosial yang cukup populer. Jadi nanti kita bisa mengakses fitur AR langsung dari aplikasi media sosial. Soalnya kita bisa memindai minyak di wajan itu secara real time. Jadi nanti kita akan cukup mengarahkan kamera ke minyak goreng yang sedang digunakan. Nantinya yang ketiga itu dia akan menampilkan palet warna standar sebagai perbandingan. Jadi intinya filter ini akan menampilkan skala warna standar untuk referensi visualnya. Yang keempat, nanti filter ini dia bisa mengidentifikasi batas warna maksimal untuk penggantian. Jadi dia bisa menentukan warna yang kritis. Contohnya itu coklat tua, itu sebagai penanda minyak itu sudah harus diganti. Yang kelima, ini bisa menjadi sarana untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Jadi penjual itu dapat langsung memutuskan waktu yang tepat untuk mengganti minyak. Jadi ringkasannya itu solusi ini itu digunakan untuk menjaga kualitas makanan, meningkatkan keamanan pangan, dan pemantauan efisiensi dan praktis, serta optimalisasi penggunaan minyak yang bisa berakhir ke hemat biaya. Setelah ada simulator visualisasi polusi yang ketiga. Jadi ini itu untuk memahami bahaya debu pada gerobak makanan. Jadi simulasi AR itu nantinya bisa melihat yang tak terlihat. Jadi nanti itu menggunakan augmented reality untuk memunculkan polutan. Soalnya itu ada partikel debu dan emisi hiperbolik. Jadi nanti kita bisa melihat visualisasi berlebihan debu tebal dan asap kendaraan. Yang ketiga itu shock therapy, kesadaran visual. Jadi nanti kita bisa menciptakan kesadaran mendadak akan polusi yang tak terlihat. Jadi yang keempat, jadi kita bisa tahu bahaya makanan terbuka. Jadi nanti polutan berbahaya menempeli makanan tanpa penutup itu kita bisa tahu. Yang kelima tentunya untuk penjagaan segera. Untuk tindakan penjagaan segera. Jadi nanti mendorong pedagang untuk menutup wadah dan memasang etalase pada dagangannya. Jadi ringkasannya itu ya untuk meningkatkan kebersihan gerobak dan menjaga kesehatan konsumen. Selanjutnya itu ada inovasi jadwal kebersihan harian dengan AR marker.
Jadi yang pertama solusi ini itu yang pertama kita bisa melakukan pemasangan penanda ER. Jadi kita akan menempelkan kode ER atau stiker penanda di tiang-tiang gerobak outlet. Yang kedua, kita bisa melakukan pemindahan kode dengan ponsel. Jadi menggunakan kamera ponsel pintar untuk memindai penanda ER-nya. Dan yang ketiga, nantinya akan muncul sebuah tampilan dashboard 3D terapung. Jadi dashboard digital ini interaktif, nanti kita bisa lihat dia sebagai objek 3 dimensi di layar ponsel kita. Yang keempat, itu daftar periksa SOP kebersihan. Jadi nanti tampilan dashboard ini itu akan menampilkan checklist tugas harian seperti wajan yang sudah dicuci atau minyak yang sudah diganti baru, gitu sepertinya. Soalnya itu ada yang kelima, itu ada pembaruan sistem backend. Jadi nanti informasi checklist ini itu dapat diperbarui dengan mudah melalui sistem backend. Jadi ringkasannya itu adalah untuk meningkatkan standar kebersihan, efisiensi operasional, dan kepercayaan pelanggan melalui digitalisasi SOP. Jadi ada panduan virtual pemasangan pelindungan akrilik atau AR overlay. Jadi nanti ini merupakan visualisasi 3 dimensi pelindung akrilik. Jadi nantinya sistem AR itu bisa memproyeksikan model 3 dimensi perisai transparan. Yang kedua, overlay pada peralatan masak. Jadi nanti proyeksinya itu secara langsung di atas wajan dan wadah tepung secara real time. Yang ketiga, itu adalah panduan lokasi dan pemasangan. Jadi nanti kita bisa menunjukkan lokasi yang tepat dan cara memasang perisai fisik akrilik ini. Yang keempat, kita bisa melakukan simulasi visual sebelum membeli. Jadi membantu penjual memvisualisasikan hasil sebelum membeli bahan akrilik agar tidak terjadi kesalahan waktu kita membeli produknya ini. Yang kelima, itu ada mencegah debu dan menjaga kebersihan. Ini manfaat dari ketika kita sudah memasang akriliknya. Jadi itu digunakan untuk melindungi makanan dari debu jalanan dan kontaminan. Jadi ringkasannya tuh ya, dengan panduan AR ini, penjual itu bisa merencanakan pemasangan pelindung akrilik yang tepat, hemat biaya, dan lebih bersih. Dan itu adalah panduan cuci tangan digital dengan AR. Jadi inovasi kebersihan untuk pedagang makanan kaki lima. Jadi pertama, kita itu bisa memindai stiker kode AR. Jadi nanti kita akan mengarahkan kamera HP kita ke stiker di area cuci tangan. Soalnya itu akan memunculkan animasi 3 dimensi yang tampilannya itu animasinya interaktif. Panduan cuci tangan. Yang ketiga itu adalah langkah-langkah mencuci tangan. Jadi kita nanti bisa mempelajari teknik mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Yang keempat, tampilannya juga akan memunculkan panduan pemakaian sarung tangan. Jadi nanti kita bisa melihat penggunaan sarung tangan dengan cara yang higienis sebelum memegang makanan. Yang kelima, itu ada pengingat kebersihan harian. Jadi muncul sebuah visual reminder bagi pedagang untuk selalu menjaga kebersihan. Jadi ringkasannya itu, manfaat dan hasilnya itu bisa meningkatkan kualitas produk, kepercayaan pelanggan, dan standar kesehatan masyarakat. Saya itu ada revolusi menu AR. Jadi ini merupakan solusi higienis untuk rumah makan modern. Yang pertama, itu kita bisa mengurangi kontak fisik. Jadi kita bisa menghindari penyebaran kuman dengan menggantikan menu kertas dengan interaksi fisik untuk meminimalisir transmisi bakteri di kedai. Selanjutnya itu ada teknologi augmented reality. Jadi nanti pengalaman menunya itu digital dalam bentuk 3 dimensi. Jadi kita bisa memproyeksikan menu virtual interaktif langsung ke smartphone pelanggan secara digital. Jadi nanti yang ketiga, kita cukup pindai dan pilih saja menunya. Jadi nanti pemesanannya itu cukup mudah dari ponsel. Jadi pelanggan memindai logo keranjang dengan kamera ponsel untuk membuka menu. Soalnya itu yang keempat, informasinya itu lengkap dan real time. Jadi daftar menu dan harga itu instan tampilnya. Jadi nanti di layar ponsel kita itu akan menampilkan daftar menu seperti harga, nama produk, dan detail lainnya. Yang kelima, itu lingkungan makanan menjadi lebih bersih. Jadi meningkatkan standar kebersihan. Jadi menciptakan pengalaman pemesanan yang aman, bersih, dan modern bagi semua pihak. Jadi solusi ini itu bisa meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kepuasan pelanggan. Itu ada sistem penilaian kebersihan interaktif atau AR Hygiene Rating. Jadi ini AR yang digunakan untuk meningkatkan kebersihan melalui teknologi augmented reality. Yang pertama itu kita bisa memindai area kedai. Jadi kita bisa jadi pelanggan itu bisa memindai stol makanan dengan kamera smartphone. Soalnya akan muncul sebuah tampilan AR 3 dimensi, yaitu panel bintang 3 dimensi interaktif akan muncul di layar HP konsumen. Yang ketiga, kita bisa memberikan penilaian secara langsung. Jadi pelanggan itu bisa menyentuh bintang untuk memberi rating. Yang keempat, kriteria kebersihan. Jadi menilai seperti penggunaan penjepit makanan atau kesesuaian minyak goreng. Yang kelima, itu pengiriman datanya nanti akan melalui via API. Jadi nanti data rating itu dikirim melalui RESTful API untuk evaluasi terus-menerus. Jadi nanti
ringkasannya itu hasil datanya itu real time yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan pelanggan. Selain itu ada inovasi edukasi keamanan pangan melalui maskot AR. Jadi nanti konsumen itu bisa memindai logo Chicken King yang sudah dilengkapi dengan kode AR tentunya. Kita bisa menggunakan smartphone untuk mengenai logo di spanduk. Yang kedua, nanti akan muncul sebuah maskot 3 dimensi yang hidup. Jadi karakter ayam ini akan berubah menjadi model 3 dimensi yang dinamis. Soalnya itu maskot ayam ini dia akan memberikan pesan edukasi keamanan pangan. Jadi maskot memberikan info tentang higienitas dan proses masak. Yang keempat, ayam ini akan memiliki pesan audio itu selama 10 detik yang merupakan penjelasan singkat dan langsung mengenai keamanan pangan. Yang kelima, itu meningkatkan kesadaran konsumen. Jadi pelanggan setelah mendengarkan penjelasan singkat dari maskot ini itu bisa meningkatkan pemahaman pelanggan terkait dengan kebersihan makanan yang akan mereka makan. Jadi ringkasannya itu maskot AR ini itu digunakan untuk memberikan wawasan terkait konsumsi aman dan higienis. Selanjutnya itu ada timer dan alarm penggorengan AR untuk pedagang kaki lima. Jadi ini merupakan teknologi waktu dan peringatan untuk proses memasak yang lebih aman. Pertama, itu kita bisa melakukan pengenalan alat penggorengan AR. Itu merupakan objek virtual untuk memantau waktu penggorengan ayam. Yang kedua, kita bisa mengaktifasi fitur ini dengan mudah. Jadi pedagang itu cukup mengetuk wajan virtual yang ada pada layar perangkat. Jadi yang ketiga, selanjutnya itu ada indikator visual hover. Jadi nanti akan muncul sebuah peringatan merah melayang di atas kompor secara virtual ketika terjadi sesuatu yang kurang baik ya, seperti misal nanti ada ayamnya gosong atau tiba-tiba wajahnya keluar api, nanti akan muncul peringatan ini. Nah, selanjutnya pesan peringatan ini itu jelas, seperti bisa dilihat di gambar. Itu terdapat pop-up tulisan tutup wajan sekarang. Nah, itu merupakan teks 3 dimensi untuk tindakan cepat saat memasak. Yang kelima, tujuannya dan manfaat utamanya, yang pasti untuk mencegah paparan asap kendaraan saat ayam sedang digoreng. Jadi kesimpulannya itu atau ringkasannya, jadi AR ini tuh membantu pedagang menjaga waktu penggorengan, mencegah asap kendaraan, dan meningkatkan efisiensi kerja untuk makanan yang lebih bersih. Untuk menjawab permasalahan utama pada UMKM ini, maka akan dipilih sebuah solusi dari 10 solusi yang sudah saya bacakan sebelumnya. Saya akan memilih untuk membuat sebuah revolusi menu AR, yaitu merupakan solusi higienis untuk rumah makan modern. Jadinya untuk menjawab permasalahan utama dalam aspek higienitas makanan terbuka, khususnya terkait penggunaan media fisik seperti menu cetak yang sering disentuh oleh banyak orang, jadi interaksi berulang itu dengan permukaan yang sama itu berpotensi menjadi media transmisi mikroorganisme dan kuman. Jadi terutama ketika kebersihan tangan tidak terjaga secara optimal. Jadi dalam lingkungan usaha makanan, kondisi ini itu dapat meningkatkan risiko penyebaran kontaminan dari satu pengguna ke pengguna lain, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas kebersihan secara keseluruhan. Selain itu, sistem pemesanan manual juga seringkali kurang efisien dan tidak mendukung penyajian informasi yang cepat serta akurat. Jadi sebagai respon itu terhadap permasalahan ini, jadi akan ditampilkan sebuah inovasi berbasis teknologi augmented reality atau AR yang menghadirkan konsep menu digital interaktif melalui perangkat smartphone. Jadi inovasi ini itu memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi menu tanpa perlu menyentuh media fisiknya. Jadi sehingga itu dapat mengurangi potensi penyebaran kontaminan. Jadi dengan memanfaatkan teknologi AR, menu tidak hanya ditampilkan dalam bentuk teks, tetapi juga divisualisasikan secara lebih menarik dan informatif melalui elemen 3 dimensi yang tepat yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Jadi cara kerja inovasi ini tuh nantinya akan dimulai dengan pemindahan penanda AR atau kode QR menggunakan kamera smartphone yang kemudian memicu sistem untuk menampilkan menu digital secara langsung di layar. Sistem akan memproyeksikan tampilan menu dalam bentuk visual interaktif. Sistemnya itu nanti akan memunculkan sebuah tampilan visual terkait menu yang ada, itu seperti informasi nama makanan, harga, dan detail lainnya secara real time. Jadi pengguna itu dapat menelusuri pilihan menu secara mandiri tanpa interaksi fisik dengan objek bersama seperti menu dalam bentuk fisik ya. Jadi pelanggan itu tidak harus memegang menu dalam bentuk fisiknya, sehingga nanti proses pemesanan menjadi lebih higienis dan lebih efisien.
Jadi dengan demikian, teknologi ini itu tidak hanya akan berkontribusi dalam mengurangi risiko kontaminasi, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan, kenyamanan pengguna, serta standar kebersihan dalam lingkungan makanan.